Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin, guru dari UPT SPF SD Negeri Mangkurat 5, Kota Makassar. Sahabat pendidik di seluruh tanah air, salah satu pendekatan yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Metode ini dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran, dan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait inovasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menggali dan memahami sebuah informasi penting yang sangat berkaitan dengan pengembangan literasi dasar murid. Berdasarkan hasil rapor pendidikan di sekolah, data menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid kurang dari 50% yang mencapai kompetensi minimum. Hal ini ikut serta menarik perhatian saya untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang saya kemas dengan nama Sipa Katabe. Sipa Katabe merupakan kata yang berasal dari bahasa Bugis di Sulawesi Selatan sebagai budaya kearifan lokal dan dijadikan prinsip saling menghargai dan memanusiakan manusia. Namun, kemasan Sipa Katabe dalam hal ini hanya merupakan sebuah akronim, yaitu Sistem Pembelajaran Kreatif Aktif Tahap Berdiferensiasi. Adapun alur pra-pelaksanaan Sipa Katabe ini diawali dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan membagikan kuesioner kepada setiap murid. Tujuan dari pengisian kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi tentang kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar setiap murid sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merancang modul pembelajaran. Dan selanjutnya, untuk mendapat data yang lebih akurat, maka dilakukanlah proses wawancara kepada setiap murid melalui budaya tudang sipulung atau duduk bersama di dalam kelas terkait kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan saat belajar di rumah. Cara belajar saya di rumah adalah dengan cara melihat gambar. Saya di rumah kalau belajar sering melihat video. Setelah memperoleh data wawancara, hal penting yang saya lakukan untuk menyempurnakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah melakukan survei di sela-sela jam istirahat murid. Dari asesmen diagnostik non-kognitif, diperoleh data 17 siswa dengan gaya belajar auditori, 8 siswa dengan gaya belajar visual, dan 9 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya adalah saya melakukan asesmen diagnostik kognitif sebagai pengujian kompetensi prasyarat pada materi yang akan dipelajari sekaligus memetakan murid yang memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman sebagian, dan belum memahami. Setelah memperoleh informasi melalui asesmen tersebut, tahapan selanjutnya adalah merancang proses pembelajaran melalui implementasi Sipa Katabe. Yang pertama adalah memfasilitasi murid untuk terbiasa belajar menyampaikan informasi atau berita terkini sesuai versi murid itu sendiri ketika tiba di ruang kelas melalui kabariki atau kartu berbagi berita terkini. Selain itu, saya juga menyediakan kartu emojiku untuk mengetahui perasaan siswa. Lalu, kedua kartu tersebut dipasang pada papan kehadiran yang telah disediakan sesuai urutan kedatangan di pagi hari. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap. Guru tak lagi yang berbicara. Jadi, hari ini sebagaimana yang Pak Heru sampaikan kemarin,
kita akan belajar menggali sebuah informasi di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti ada yang berkunjung, kelompoknya Faika akan berkunjung ke taman sekolah kita untuk mendapatkan sebuah informasi lalu dipresentasikan di dalam kelas. Kemudian untuk kelompoknya Rafa dan kawan-kawan itu akan mengamati nanti gambar lalu dipresentasikan informasi apa yang diperoleh dari gambar tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar nanti. Nah, kemudian kelompoknya Nindi dan kelompoknya Fahmi itu akan menonton sebuah tayangan yang tidak kalah menarik, tontonan berupa video tentang lingkungan sekolah kita. Dapat kita lihat kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik menggali sebuah informasi melalui penanggung jawab masing-masing sarana yang ada di sekolah. Nah, di sini terlihat juga kelompok murid dengan gaya belajar auditori sedang asik menyimak informasi yang terdapat pada video lingkungan sekolahnya sendiri, dan pada kelompok murid dengan gaya belajar visual bertugas mengamati gambar sarana pendukung sekolah adiwiyata. Selanjutnya adalah tahap presentasi tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan informasi yang diperoleh melalui pengembangan kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Lalu, pada sesi penyetoran tugas, maka setiap murid bebas memilih link penyetoran tugas. Tentunya link penyetoran tugas ini terkoneksi langsung ke Google Drive milik guru. Pada akhir pembelajaran, murid diberi kesempatan untuk menuliskan informasi terkait refleksi pembelajaran pada buku album akte list Aku Terampil Menulis yang dimiliki oleh setiap murid. Dan setelah jam efektif pembelajaran selesai, maka setiap murid diperbolehkan memberi tanggapan terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui kotak baper. Dan pada pertemuan berikutnya, dilakukan asesmen formatif untuk mengevaluasi keberhasilan dan memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Pada alur implementasi si Pakatabe ini, secara berkala, murid merangkai dan mendekorasi informasi-informasi yang telah dituliskan setiap pagi melalui kartu Kabariki. Kemudian, dilakukan kegiatan pameran informasi di depan kelas sebagai wujud apresiasi kepada murid, sekaligus sebagai strategi meningkatkan motivasi dan menstimulus murid agar terus aktif berlatih, meningkatkan kemampuan memahami dan menggali informasi dengan benar. Menurut aku ini bagus banget untuk anak-anak menceritakan. Kita bisa tahu bahwa hari ini mereka senang atau sedih, mereka bagaimana. Hari ini kami sangat senang karena setelah beberapa waktu menggali informasi penting, akhirnya kami dapat melakukan pameran di depan kelas kami yang akan dikunjungi oleh seluruh guru dan seluruh siswa se-SD Negeri Mangkurat 5. Sebagai pendukung sumber belajar, saya juga mengembangkan blog pribadi berisi konten-konten pembelajaran yang dapat diakses oleh murid, orang tua murid, ataupun guru lainnya. Lalu, bagaimanakah tanggapan siswa dan rekan sejawat di sekolah? Saya dan teman-teman sangat senang karena kita dapat berkreativitas. Di kelas ini kami semua sangat senang karena adanya kotak baper. Kotak baper ini bisa digunakan untuk berbagi perasaan dan berbagi informasi ketika sudah belajar di sekolah. Sangat senang di kelas ini karena di pagi hari kita disambut dengan Kabariki, kartu berbagi berita terkini, sehingga sebelum belajar kita berbagi informasi kepada teman-teman melalui kartu Kabariki. Kelas kami sangat menyenangkan karena kelas kami memiliki buku album akte list Aku Terampil Menulis refleksi di setiap akhir pembelajaran. Sungguh sangat menyenangkan karena kami belajar ada yang melihat video, melihat gambar, dan berkunjung ke taman. Dengan strategi si Pakatabe yang diterapkan oleh Pak Baharudin, membuat murid belajar tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Benar-benar mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Anak itu harus berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya dan berkembang sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zamannya. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Baharudin SPD MPD dengan sebaik mungkin. Demikian paparan singkat dari saya terkait implementasi si Pakatabe.